di udara. Bareng aku, Via, dan aku, Neta. Apa kabar teman-teman? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Neta, bentar. Aku mau tanya dulu. Tanya apa, Via? Kok ada banyak balon dan dekor ultah ya? Oh iya, Via. Minggu ini kita merayakan ulang tahun gereja kita, Charismatic City Church, yang ke-13 tahun. Oh, ulang tahun gereja kita. Wah, happy birthday Sisi yang ke-13 tahun. Happy birthday Sisi, doa yang terbaik untuk gerejaku. Oke, sekarang kita mulai ibadah sekolah minggu di udara. Yuk, let's pray. Our Father in heaven, thank you for this day. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Hari ini kami mau bersukacita merayakan kebaikan-Mu. Thank you, Jesus. We love you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Shalom teman-teman, kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah ya untuk melawan iblis. Yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Kini ku kuat di dalam Tuhan, kuat dalam kuasa-Nya, selengkap senjata Allah ada padaku, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk beritakan Injilnya, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, firman Tuhan. Jesus is my hero, Jesus is my power, Jesus is my savior. Yesus Tuhan, Dia kenakanku, selengkap senjata Allah untuk mengalahkan dosa, tipu muslihat iblis, untuk mengalahkan dosa, tipu muslihat iblis. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Yuk sama-sama kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi, kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Puji Tuhan, haleluya. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Nah, kami dari Champion Kids dalam minggu-minggu ini belajar tentang perlengkapan senjata Allah yang terdapat di Efesus pasal 6 ayat 13 sampai ayat 18. Nah,
beberapa minggu ini adik-adik sudah belajar tentang beberapa perlengkapan senjata Allah, ya, seperti ikat pinggang, kebenaran, dan baju sirah. Nah, kira-kira hari ini adik-adik akan dengar perlengkapan senjata Allah yang bagaimana yang harus adik-adik pergunakan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan Tuhan. Oke? Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena pada hari ini kami boleh belajar lagi bagaimana kami dapat menggunakan salah satu dari perlengkapan senjata Allah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Berkatilah dan urapilah hamba-Mu dan kami semua untuk bisa mengerti dan bisa menerapkan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang adik-adik semua siap. Nah, perlengkapan senjata Allah hari ini yang akan Tante sampaikan kepada adik-adik semua yaitu perisai iman. Nah, dalam ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata dari Efesus pasal 6, dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Berarti bukan saja pada saat-saat tertentu, tapi dikatakan oleh firman Tuhan dalam segala keadaan. Berarti dalam keadaan apapun. Waktu adik-adik senang maupun adik-adik lagi sedih. Atau adik-adik lagi belajar. Atau adik-adik lagi tidur. Dan semuanya kita harus pergunakan senjata, perlengkapan senjata Allah yaitu perisai iman. Nah, adik-adik pernah tahu apa itu perisai atau tameng? Biasa alat ini digunakan oleh seorang tentara pada waktu dia berperang. Dia harus bawa ini. Gunanya perisai ini untuk apa? Agar bisa menangkis dan melindungi tentara itu dari serangan setiap senjata, baik itu berupa tusukan pedang atau anak panah yang diarahkan kepada lawan ataukah terhadap tikaman tombak dari lawan. Jadi perisai ini melindungi tentara itu agar tidak terluka. Nah, pada zaman dulu, pada prajurit Roma selalu menggunakan perisai yang terbuat dari bahan kayu. Mengapa dari bahan kayu? Karena bahan kayu itu ringan untuk diangkat dan maupun diayunkan untuk menangkis serangan musuh. Lalu perisai yang terbuat dari kayu itu biasanya dilapisi bagian depannya ini dengan kulit, bahan kulit, lalu direndam agar bisa lembab bahan kulitnya. Mengapa harus direndam di air agar bagian luar, bagian kulit itu menjadi lembab? Nah, itu berguna karena pada waktu prajurit itu atau tentara itu mendapat serangan anak panah berapi, nah anak panah itu akan kena kepada perisai, tapi karena bagian luar itu lembab karena basah air, maka anak panah berapi itu akan tidak berguna lagi karena mati, ya. Tapi kalau tidak pakai perisai, anak panah berapi itu akan kena kepada tubuh. Wow, tubuh prajurit itu akan terbakar hangus, ya. Jadi adik-adik bisa mengerti, ya. Nah, perisai ini juga diminta oleh Tuhan agar kita sebagai anak-anak Tuhan memakainya setiap saat. Setiap waktu kita harus memakai perisai ini. Karena perisai ini sudah disediakan oleh Allah. Lalu mungkin adik-adik berpikir, jadi kita mesti bawa-bawa ini perisai. Nah,
perisai ini menggambarkan apa ya? Perisai ini menggambarkan iman. Tuhan sudah memberikan kepada masing-masing adik-adik iman, porsi iman, takaran iman bagi masing-masing kita. Nah, bagaimana kita harus menggunakan iman kita dalam melawan serangan-serangan iblis, sehingga iman yang ada dalam diri kita akan terus menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat. Kalau iman, perisai iman yang Tuhan berikan bagi kita tidak kita gunakan, lama-lama iman itu akan mati. Dan pada waktu iblis menyerang kita dengan anak panah berapi, kita akan terkapar, ya, karena kita tidak pakai perisai iman. Nah, bagaimana caranya agar iman yang Tuhan berikan dalam hati kita bisa kita gunakan melawan serangan iblis? Nah, mungkin ada saatnya adik-adik sudah melakukan kesalahan, sudah mencuri barang dari teman adik-adik, atau adik-adik sudah mencuri uang mama yang ditaruh di atas meja karena adik-adik ingin membelikan sesuatu, adik-adik curi. Lalu perasaan adik-adik, Roh Kudus berbisik, kamu sudah bersalah karena kamu sudah mencuri, ya. Lalu waktu adik-adik mau berdoa, iblis bilang, kamu sudah mencuri, Tuhan gak dengar sih doa kamu. Pada saat itu kita harus menggunakan perisai iman. Kita akan berkata kepada iblis dengan iman kita, hei iblis, kamu pergi dari saya. Saya tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang maha kasih, yang penuh kasih, yang mau mengampuni saya waktu saya datang mengaku dosa saya. Jadi waktu adik-adik menyadari adik-adik sudah berdosa, mencuri, adik-adik datang kepada Tuhan, mengaku itu kepada Tuhan, dan dengan kasih Tuhan dia mengampuni adik-adik sehingga adik-adik disucikan dari segala dosa dan kesalahan yang sudah adik-adik lakukan. Jadi itu guna perisai iman. Kadang-kadang juga iblis membisikkan hal-hal yang membuat adik-adik merasa harus melakukan itu, padahal yang adik-adik tahu apa yang dibisikin oleh iblis itu selalu hal-hal yang jelek, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik bisa melawan itu? Dengan perisai iman. Adik-adik akan berkata kepada bisikan-bisikan itu, saya tidak mau dengar bisikan ini, hei iblis, kamu pergi dari saya. Karena saya tahu apa yang kamu bisikin itu tidak berkenan di hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak mau lakukan itu. Saya hanya mau melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan, yaitu hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi adik-adik bisa memakai perisai iman. Nah, kadang-kadang juga iblis memberikan rasa kecewa, patah semangat, gak mau ke Champion Kids, ke sekolah minggu. Nanti iblis bilang, kamu kan masih ngantuk, tidur aja terus, gak usahlah pergi ke sekolah minggu, ngapain ke sekolah minggu. Nah, adik-adik bisa menggunakan perisai iman, melawan bisikan-bisikan iblis itu, dan mengatakan, hei iblis, kamu pergi dari saya, hari ini saya harus ke sekolah minggu, karena saya bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan waktu saya ada di sekolah minggu. Jadi adik-adik bisa menggunakan perisai iman. Nah, iman ini amat diperlukan. Dengan demikian kalau adik-adik menggunakan perisai iman ini untuk melawan iblis, maka iman adik-adik makin kuat di dalam Tuhan, makin kuat dari hari ke hari. Nah, kadang-kadang iblis juga suka mengiming-iming kita. Nah, iblis bilang, kamu tidak akan dimarahin oleh kakak-kakak di sekolah minggu kalau kamu lakukan ini. Kamu berdusta sedikit saja gak apa-apa. Nah, itu iming-iming dari iblis. Iblis selalu meremehkan dosa.
Tapi kita harus bertindak melawan itu. Walaupun iblis bilang itu nggak apa-apa, tidak. Dosa tetap dosa, dusta tetap dusta, menipu tetap menipu, mencuri tetap mencuri. Itu semua dosa. Dan itu tidak boleh kita lakukan. Jadi kita harus melawan iming-iming yang iblis berikan. Adik-adik tahu, iblis itu licik, cerdik dia. Nah, waktu kita baca di kitab Kejadian, pada waktu Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, kamu tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di tengah taman ini. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu tidak boleh makan itu, jamah pun tidak boleh. Beberapa waktu Adam dan Hawa taat kepada perintah Tuhan. Tapi waktu satu hari mereka jalan dekat dengan pohon itu, iblis datang dan mulai menggoda mereka. Iblis bilang, Adam dan Hawa, Tuhan bilang apa tentang pohon ini? Hawa bilang, Tuhan bilang kita tidak boleh makan buah pohon itu. Karena kalau kita makan buah pohon itu kita akan mati. Lalu iblis bilang, dengar saya deh. Kalau kamu makan buah dari pohon itu, kamu bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Kamu bisa sama seperti Allah. Itu sebabnya Allah bilang kamu tidak boleh makan dari buah itu. Nah, ini dusta. Iming-iming yang diberikan oleh iblis kepada Hawa dan juga kepada Adam. Dan pada akhirnya Hawa memetik buah itu, makan itu dan berikan kepada Adam. Dan akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah cara kerja iblis. Jadi kita harus mengerti dan memakai perisai iman ini setiap saat dalam hidup ini. Melawan segala serangan panah berapi dari si jahat, dari si iblis, iming-iming yang membuat kita menjadi lemah. Itu harus kita lawan. Memakai perisai iman yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, jadi adik-adik juga harus tahu kira-kira apa saja sih yang dimaksudkan dengan anak panah berapi dari si iblis. Nah, anak panah berapi dari si iblis bisa berupa cemburu, iri hati. Teman punya itu, kok saya nggak punya. Jadi mulai iri hati, nggak senang. Jadi tidak mau berkawan dengan teman itu karena dia punya barang sesuatu yang mungkin adik-adik nggak punya. Nah, itu cemburu, itu dari iblis. Ya, nah ada juga menjadi ragu, tidak percaya, khawatir. Wah, apa Tuhan bisa tolong saya nggak waktu saya ulangan? Ini matematika, ini ulangan yang paling sulit, yang saya ngeri kalau mau menghadapi ulangan matematika. Apa Tuhan bisa tolong? Nah, itu keraguan yang diberikan oleh iblis. Kita harus melawan itu dan kita bilang, Tuhan yang saya sembah sanggup menolong saya. Saya bisa mengikuti ulangan matematika dan bisa mendapat nilai yang baik. Karena saya mau belajar dengan sungguh-sungguh dan Tuhan akan menolong. Nah, jadi kita menggunakan perisai iman. Ada juga dusta. Nah, ini dia. Hal menipu. Itu juga serangan anak panah berapi dari si iblis yang harus kita lawan, memakai ketopong iman ini, perisai iman ini. Ya, jadi adik-adik, perisai iman ini amat berguna untuk adik-adik semua. Lakukan menggunakannya dalam melawan setiap serangan dari iblis. Kita harus selalu menggunakannya. Selalu ada di tangan kita. Iman itu selalu ada di hati kita. Iman itu nggak di luar, di mana di mall, di mana kita mesti pergi dan beli iman itu. Iman itu ada di hati kita. Tuhan sudah taruh itu di dalam hati kita. Kita hanya menggunakannya setiap saat. Oke? Jadi mari kita aktifkan iman kita. Setiap kali waktu iblis coba mengganggu kita dengan hal-hal tadi yang sudah Tante sebutkan, kita lawan
iblis itu dengan perisai iman. Ya, dengan demikian adik-adik selalu akan memperoleh kemenangan. Dan kalau Tuhan sudah tolong hari ini, besok Tuhan juga akan tolong. Lusa Tuhan juga akan tolong. Dan seterusnya, asal kita tetap percaya dan menggunakan perisai iman yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tuhan memberkati kita semua, oke? Dan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di Efesus 6 ayat 16. Ayat hafalan kita berkata, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai iman kamu dapat memadamkan semua panah berapi dari si jahat. Nah, ini ayat hafalan yang perlu adik-adik hafal. Tante ulangi lagi ya. Ayat hafalan kita terdapat di Efesus pasal 6 ayat 16 yang mengatakan dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah berapi dari si jahat. Oke. Nah, Tante yakin adik-adik bisa menghafal ayat ini dan juga mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, karena hari ini adalah minggu terakhir di bulan Januari, maka ada beberapa adik-adik kita yang merayakan ulang tahun mereka di bulan Januari. Dan yang berulang tahun di bulan Januari yaitu Rishi, Brandon, Rilin, dan siapa lagi? Mungkin ada adik-adik yang nonton di sini juga yang berulang tahun di bulan Januari. Tante mau mengucapkan happy birthday dan Tante akan berdoa supaya Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Dan pada hari ini tanggal 28 Januari kita semua merayakan hari ulang tahun gereja kita Charismatic City Church yang ke-13 tahun. Wow, ini luar biasa sekali. Pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada gereja kita. Sehingga hari ini kita merayakan juga ulang tahun CCC yang ke-13. Dan kita mau berdoa supaya Tuhan akan memberkati baik adik-adik yang berulang tahun di bulan Januari, juga untuk gereja kita yang berulang tahun di bulan Januari ini, agar Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberikan perlengkapan senjata rohani yang hari ini kami belajar tentang perisai iman. Perisai iman ini bukan perisai yang biasa digunakan oleh para prajurit, tetapi yang dimaksudkan dengan perisai yaitu iman kita yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kami mau selalu menggunakan iman yang Tuhan sudah berikan dalam hati kita, melawan setiap tipu muslihat, setiap anak panah berapi dari si jahat, yaitu si iblis. Dengan demikian, iman yang Tuhan sudah berikan dalam hati kita akan terus bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat iman yang Tuhan sudah berikan di hati kita. Kami juga pada saat ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk adik-adik kita yang berulang tahun di bulan Januari, yaitu Rishi, Brandon, dan Rilin yang berulang tahun di bulan Januari, agar Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kepintaran, dan sukacita yang dari Tuhan selalu memenuhi hati mereka, dan biarlah mereka boleh menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang kuat, yang gagah perkasa, yang selalu menggunakan iman mereka melawan
tipu muslihat dan panah berapi dari si jahat. Kami juga berterima kasih karena hari ini Tuhan sudah menolong gereja kami Charismatic City Church, di mana kami dapat merayakan ulang tahun gereja kami yang ke-13 tahun. Kami mohon Tuhan berkati agar melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Teman-teman, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Pastinya Kak. Minggu ini kita belajar tentang perisai iman ya Kak. Dengan perisai iman, kita bisa bertahan dari serangan si iblis ya Kak. Iya, betul. Luar biasa firman Tuhan ya Kak. Bener banget Kak Desi. Firman Tuhan itu akan semakin luar biasa, akan semakin dahsyat jika kita melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari Kak Desi. Setuju teman-teman? Setuju Kak? Setuju. Siap ya melakukan firman Tuhan setiap hari. Betul, harus siap Kak. Nah, Kak Desi, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Yuk teman-teman, kita kerjakan dengan baik ya. Shalom teman-teman, kita akan membuat aktivitas. Kita siapkan bahan-bahannya, ada kertas, ada pulpen, ada gunting, ada lem kertas, dan juga ada double tip. Teman-teman, yang pertama-tama kita akan melipat kertas yang berwarna kuning menjadi 2 bagian seperti ini. Kita lipat yang rapi. Setelah itu kita akan gunting. Ikuti pola lipatan yang ada tadi. Setelah digunting, kita akan lipat lagi menjadi 2 bagian. Lipat yang rapi ya teman-teman. Lipat seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menggambar pola. Ikuti pelan-pelan. Kita garis dulu melengkung seperti ini. Terus kita tarik pelan-pelan ke bawah. Kita tarik. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat pola, kita akan gunting pola yang sudah kita buat tadi. Kita gunting pelan-pelan, ikuti polanya. Setelah digunting begini, kita akan menggunakan lem. Kita akan menempel. Nah, kita lem di bagian yang diperlukan. Kita lem. Oke. Kita pakaikan lem. Setelah itu ya sudah siap untuk ditempel. Kita tempel seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan gunting polanya seperti ini. Kita ikuti polanya tapi kasih jarak sedikit ya teman-teman, seperti yang Kak Desi buat ini. Oke, kita gunting. Setelah itu kertas yang sisa tadi kita gunting lagi. Kita akan membuat pola tambahan teman-teman. Kita buat pola, kita lipat kertas, kita gunting. Kertasnya ikuti seperti ini. Nah, setelah gunting begini, jangan sampai putus. Kita gunting lagi. Ya, menjadi pola salib. Kita rapikan dulu. Nah, teman-teman bisa gunakan double tip untuk menempel kertasnya. Nah, seperti itu teman-teman. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, sudah mengerjakan dengan baik kan aktivitasnya? Jangan lupa kirimkan ke sekolah minggu di udara. Nah Kak Desi, sekarang kita mau ngapain lagi ya? Sekarang kita mau sama-sama saksikan ucapan ulang tahun CCC dari teman-teman Champion Kids. Yuk! Halo, aku Syama. Aku dari jauh sekali di Gading Serpong. Selamat ulang tahun Sisi. Makin keren, makin oke. Happy birthday Sisi. God bless you. Bye. Shalom guys. Apa kabar hari ini? Baik.
13. Semoga dapat melayani Tuhan dan dapat melayani banyak orang. Semangat terus Sisi untuk berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Sisi. Gereja yang disertai Tuhan memenangkan banyak jiwa, diberkati dan menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Abang, bro, lagi ngapain di sini, bro? Biasanya di rumah mulu. Iya nih, lagi nemenin nyokap belanja. Kok bisa sama ya? Gue juga lagi nganterin nyokap gue nih. Wih, bisa pas gitu ya, bro. Kebetulan nih, minggu depan ada acara ulang tahun di gereja gua. Jam 10 pagi. Lo bisa ikut gak? Minggu depan ya, bro? Minggu depan gua datang. Oke, bro. Oke, sampai hari Minggu ya. Ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-13 untuk Sisi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Sisi yang ke-13. Wah, Sisi sudah masuk usia remaja ya. Terus bertumbuh dalam Tuhan. Semoga Sisi menjadi gereja yang besar dan banyak umatnya. Lihat kiri, kanan, ada yang baru nggak? Nah, ini waktunya bagi Sisi untuk mencari jiwa. Selamat ulang tahun Sisi. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Karismatik City Church, CCC, yang ke-13 tahun. Semoga CCC semakin maju dan menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hai Sisi, kami dari Arini dan Pari deh. Kami mengucapkan happy birthday Sisi yang ke-13. Semoga menjadi terang bagi banyak bangsa. Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday to Wah, keren banget. Semuanya keren. Iya, bener Kak. Keren semuanya. Itu bukannya yang ikutan lomba ucapan ulang tahun terfavorit ya Kak? Iya, bener banget Kak Desi. Lalu, siapa pemenangnya Kak? Siapa ya kira-kira? Mau tahu nggak? Mau tahu kan? Teman-teman pasti juga mau tahu. Udah nggak sabar kan? Saksikan ya minggu depan pengumuman pemenangnya. Oke? Ibadah kita sudah selesai. Sudah selesai Kak Desi. Oke Kak. Ya, Kak Vita sama Kak Desi pamit ya. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita mau ucapkan Happy Birthday Karismatik City Church yang ke-13 tahun. God bless more and more. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.